Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah, suaranya masih semangat. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sudah sarapan? Nah, sarapan apa tadi? Ayam. Ayam. Nasi goreng. Waduh. Pagi sarapan apa? Ayam goreng, nasi goreng. Wah, enak-enak sekali sarapannya. Ya, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Nah, kemarin tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari apa? Hari pahlawan. Jadi ibu mau hari ini kalian absen sebutkan nama pahlawan yang kalian ketahui. Nah, ya, mulai Yansyah. Ya, Aigusti Ngurah Rai. Andika Pratama. Sotomo. Aslami. Ya, Sultan Hasanuddin. Aulia Putri. Sultan Iskandar Muda. Cahya Kamila. Ya, Ki Hajar Dewantara. Fitra. Muhammad. Ya, Muhammad Toha. Haimin. Muhammad Hatta. Nah, Hatta lagi sini ada namanya Hatta. Hatta. Tauko Umar. Ya, Ika. Ya, Kapitan Kartimura. Kevin Alfarul Rahman. Ya, Adam Malik. Muhammad Junaidi. Dewi Sartika. Naila Akila. Ya, Raden Ajeng Kartini. RA itulah Raden Ajeng Kartini.
Naila Ustaz. Ya, Insinyur Soekarno. Nurjiah. Ya, Jodnyakudin. Zastia. Muhammad Yamin. Ya, nah itu tadi nama-nama pahlawan nasional kita. Ya, pintar semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ya, karena masih suasana hari pahlawan, itu mau kita menyanyikan lagu Berbunga. Nah, jadi maju Ika. Berdiri semuanya, berdiri semuanya. Nah, yang semangat menyanyinya. Betapa hatiku tak biru telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hingga ditinggal sendiri. Siapakah ini berkurang dan setia dan bergembira? Siapakah ini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di tangan bakti, di hari Bahan berdiri. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Ya, terima kasih semuanya. Silahkan duduk. Yuk, supaya semangat ini semuanya, kita tepuk dulu. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Ya. Tepuk lima, ayo belajar. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Ya, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Nah, tentang apa kemarin? Tentang apa nih? Ya, pakaian, kewajiban dan hak yang berkaitan dengan merawat pakaian. Ya, tentang pakaian lah kemarin
Ibu mau bertanya, kewajiban terhadap pakaian artinya apa? Ayo, artinya apa, Ardi? Menjaga pakaian semoga tidak rusak. Ya, menjaga pakaian atau merawat pakaian supaya tidak rusak. Itu artinya kewajiban terhadap pakaian. Kalau hak terhadap pakaian, contohnya apa, Naila? Merasa aman. Ya, merasa aman. Boleh. Apa lagi? Percaya diri. Ya, boleh percaya diri. Jadi itulah contoh kewajiban dan hak terhadap pakaian. Nah, coba ayo amati gambar berikut ini. Nah, silakan semuanya lihat. Ya, silakan Andika. Ya, dilihat gambarnya. Nanti dulu membelakanglah. Ayo amati gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat pada gambar? Nah, apa yang dilakukannya pada gambar nih? Apa? Membersihkan rumah. Ada apa nih? Ya, mengapel. Ini? Ya, melap kaca. Melap apa nih? Meja. Membersihkan ya lemari. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tema 4, subtema 1, pembelajaran 5, kewajiban dan hak di rumah berkaitan dengan tempat tinggal. Semuanya punya tempat tinggal? Punya. Ya, di mana kita tinggal? Di rumah. Ya, pintar. Nah, sekarang siapkan perlengkapan belajarnya. Buku paket. Nah, buka buku paketnya. Buku tulis, pulpen, siapkan dulu. Nah, ya. Apa tujuan pembelajaran dan kegiatan kita hari ini? Nanti melalui kegiatan tanya jawab, kalian mampu menjelaskan pengertian kewajiban dan hak. Nah, melalui nanti mengamati teks bacaan, kalian mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Terus yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar rumah rusak. Nah, nanti ada gambar rumah rusak atau gambar rumah tidak terawat. Kalian mampu menelaah dampak dari tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga terhadap tempat tinggal. Yang keempat, melalui tanya jawab nanti kalian juga mampu menceritakan pengalaman dalam melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan tempat tinggal. Yang kelima, melalui mengamati teks bacaan, kalian mampu menentukan kemungkinan 2 bilangan cacah yang hasilnya diketahui. Nah, kan bilangan cacah kemarin kita sudah ada belajar bilangan cacah, nanti yang hasilnya bisa diketahui. Dan yang terakhir, melalui kegiatan tanya jawab, kalian mampu nanti menyusun cerita penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya kalian temukan sendiri. Jadi nanti kalian memberikan contohnya. Lanjut. Nah, ini apa perintahnya nih? Sekarang ayo kita amati gambar berikut ini. Siapa yang bisa menjawab gambar apa ya? Nah, kira-kira gambar apa tuh? Ada 2 gambar. Nah, kira-kira gambar apa? Gambar apa, Ika? Gambar rumah rusak. Ya, boleh rumah rusak atau rumah dan apa? Lingkungan yang tidak terawat. Ya,
Ya, boleh gambar rumah dan lingkungannya yang tidak terawat. Coba lihat, kenapa jadi tidak terawat? Ini apa nih yang berhamburan? Ya, sampah di muka atau di halaman rumahnya sampai ke teras atau pelataran rumahnya banyak sampah. Habis itu di dalam rumahnya juga. Nah, ini berhamburan barang-barang. Ada bekas makanan, bekas minuman, ada mainan, ada buku berhamburan di mana-mana. Nah, itu gambar rumah dan lingkungan yang tidak terawat ya. Nah, kalian mau tinggal di mana? Kira-kira rumah yang bersih atau rumah yang kotor? Rumah yang bersih. Jadi kalau mau rumahnya bersih, lingkungannya bersih, kalian semua wajib merawat tempat tinggal supaya tidak cepat rusak. Habis itu kalian merasa nyaman dan terhindar dari penyakit. Kalau rumahnya berantakan, rumahnya kotor, nah nanti bisa timbul penyakit. Contohnya misalnya nyamuk suka bersarang di tempat yang banyak sampahnya, sama dengan lalat di tempat yang berbau. Nah, nanti kalian tinggal dengan nyamuk dan lalat, maulah kalau rumahnya kotor. Nah, berarti kalian harus membersihkan, merawat rumah kalian. Selain merawat dan membersihkan rumah, apalagi kewajiban kita berkaitan dengan tempat tinggal? Apalagi kewajiban kita, Fitra? Menghormati yang orang tinggal. Ya, menghormati orang yang tinggal di rumah tersebut. Siapa yang tinggal di rumah Nata? Misalnya siapa? Ada siapa? Ya, ada Abah. Ada siapa lagi, Kevin? Mama. Ada Mama. Ada siapa lagi? Junaidi. Adik. Ya, ada Ading. Ada Mama. Ada Abah. Ada Ading. Nah, kita wajib menghormati, artinya saling menghormati. Jadi kewajiban kita tidak hanya membersihkan tempat tinggal, tapi juga menghormati orang yang tinggal di sana. Ada kakek, ada nenek. Nah, wajib kita hormati. Setelah kita menghormati ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak. Nah, jadi apa hak yang kita dapatkan? Kita mendapatkan apa? Kasih sayang. Ya, kasih sayang keluarga yang tinggal di rumah kita. Nah, lanjut. Nah, sini siapa yang mau membaca gambar rumah Udin? Ini ada gambar rumah Udin. Ayo, siapa mau baca? Amel baca ya. Mulai ayah sampai dibeli. Lalu Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki kekurangannya Beberapa batu bata
berencana merapikan pagar rumah. Nah, jadi rumah Udin ada pagarnya. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Nah, ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Jadi berapa batu bata yang mungkin ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Supaya ayah Udin mau memperbaiki pagar rumah. Pagar rumah itu supaya hasilnya bagus selesai, ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Nah, jadi berapa yang mungkin ayah Udin beli dan miliki? Misalnya ayah Udin memiliki 900 batu bata, berarti ayah Udin nanti beli berapa lagi batu batanya? Ya, 80 supaya cukup 980. Atau misalnya ayah Udin memiliki 80 batu bata. Nah, nanti ayah Udin membeli berapa lagi batu batanya? Ya, 900. Jadi itu maksudnya lah berapa yang harus dibeli ayah Udin dan dimiliki ayah Udin. Lanjut. Nah, kita mengingat kembali yang tentang ayah Udin tadi itu adalah soal bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Kalau negatif, misalnya yang kayak tanda kurang, -1 atau -1, -2, -3. Nah, kalau bilangan cacah itu bilangan bulat yang nilainya tidak negatif, yaitu dimulai dari angka berapa nih? Ya, dimulai dari angka 0. Misalnya 0, habis itu 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 100, 200, 300, 1 juta. Nah, asal bilangannya tidak negatif dan dimulai dengan 0, itu namanya bilangan cacah. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Kalau bilangan cacah dimulai dengan angka apa? Nah, jadi ciri utamanya yang paling mudah dikenali, nilainya positif, bilangan cacah itu dan memiliki angka 0 atau dimulai dengan angka 0. Dijelaskan lagi, ada pun cara menentukan kemungkinan dua bilangan yang hasil penjumlahannya diketahui adalah yang pertama, misalnya pilihlah sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Kemudian kurangilah bilangan yang diketahui dengan bilangan yang telah kita pilih. Contoh, nah di sini ada titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 150. Nah, jadi kita disuruhnya pilihlah sebuah bilangan yang lebih kecil dari angka 150. Kira-kira bilangan berapa? Bilangan? Ya, 100. Jadi kita letakkan di sebelah sini 100. Nah, nanti kita kurangkan hasilnya bilangan yang diketahui tadi dengan bilangan yang kita pilih. Yang diketahui 150, yang kita pilih lebih kecil dari yang diketahui angka 100. Jadi 150 dikurang 100 hasilnya ya 50. Jadi kita letakkan di sini 50. Nah, di sini tadi 100, di sini 50. 50 hasil dari 150 kurang 100 tadi. Jadi 100 tambah 50 berapa hasilnya? Ya, 150. Jadi seperti itu cara mengerjakan bilangan cacah yang penjumlahannya sudah diketahui.
Nah, misalnya siapa yang bisa menjawab ya, atau menceritakan penjumlahan bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Nah, misalnya Ardi. Misalnya ayah Udin punya 500 buah. Misalnya ayah Udin punya 500 buah batu bata. Supaya jumlahnya mencukupi 980 buah, maka 980 dikurang 500, hasilnya 480. Jadi ayah Udin perlu 480 buah batu bata lagi, sehingga didapat kemungkinan bilangan yaitu 500 tambah 480, 980. Nah, kata Ardi, misalnya ayah Udin mau membuat pagar punya 900, harus mencukupi 980 batu bata yang tadilah. Nah, kalau si Ardi katanya misalnya ayah Udin punya 500 buah batu bata, supaya hasilnya 980, maka 980 dikurang yang punya ayah Udin tadi 500. Nah, hasilnya 480. Jadi 480 tadi diletakkan yang titik-titik tadi penjumlahan yang sudah diketahui. Nah, 500 ditambah 480, maka sama hasilnya 980. Misalnya ibu mau membuat kowe ini misalnya memerlukan 10 kilo tepung. Nah, supaya berapa kira-kira tepung yang ibu miliki dan ibu beli? Misalnya ibu memiliki 6 kilo tepung, berarti berapa lagi yang ibu beli? Ya, 4 kilo. Misalnya ibu memiliki 8 kilo tepung, berapa lagi yang ibu beli? Ya, 2. Jadi seperti itu kalian menentukan penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Ayo, siapa lagi yang bisa mencontohkan? Nah, coba Dia contohkan lagi bilangan cacah. Alvaro mempunyai 200 kelereng yang dikumpulkan bersama kakaknya. Misalnya Alvaro mengumpulkan 50 kelereng, jadi kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Alvaro adalah 200 dikurang 50 sama dengan 150 kelereng, sehingga didapat kemungkinan bilangan yaitu 50 ditambah 150 sama dengan 200. Nah, misalnya kata Nurdia, Alvaro mempunyai 200 kelereng yang dikumpulkan bersama kakaknya. Nah, habis itu misalnya Alvaro mengumpulkan 50 kelereng, berarti berapa lagi yang dikumpulkan kakaknya supaya cukup 200? Alvaro kan punya 50, kelerengnya semuanya 200 dikurang 50 adalah 150. Jadi kakaknya, kelereng yang dikumpulkan kakaknya 150, kelereng Alvaro 50 tambah 150 berapa? Ya, 200. Jadi seperti itulah menghitung bilangan cacah yang hasil penjumlahannya sudah diketahui. Ya, sekarang ibu bentuk kelompok. Nah, ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Andika Pratama, Ardi
Kelompok 2 ada Asrani, Haimin, Ika, Nurdiah, Jessica Pertiwi. Kelompok 3 Hatta, Muhammad Junaidi, Kevin Alvaro Rahman, Cahya Kamila dan Fitra. Jadi dibagi sesuai tempat duduknya. Nah, kita lakukan tepuk semangat dulu supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat semuanya. Nanti kalau semangat semuanya ibu beri reward. Nah, kita masuk ke lembar LKPD. Bersama anggota kelompokmu, coba amati gambar di bawah ini. Kemudian diskusikan permasalahan yang diajukan. Nah, ibu bagi dulu lah LKPD-nya. Ini ada LKPD, kerjakan berkelompok. Nah, ini ada LKPD 1, ada LKPD 2. Nah, coba perhatikanlah LKPD 1. Kalian menjawab bagaimana kondisi tempat tinggal yang terdapat pada gambar. Nah, bagaimana lihat gambarnya? Rumahnya ada apa nih? Bolong. Habis itu penuh apa nih? Coretan. Bagaimana kondisinya? Kalau kata kalian rumahnya bolong atau penuh coretan, kalian tulis nanti seperti itu. Yang kedua, apa akibatnya ketika musim hujan tiba? Kalau rumahnya bolong, apa akibatnya kalau hujan tiba? Kalian tulis nanti berkelompok lah. Yang ketiga, apa akibatnya bagi kesehatan? Kalau rumahnya bolong-bolong, misalnya hujan masuk, angin masuk, apa nanti akibatnya bagi kesehatan? Kalian jelaskan. Apa yang menyebabkan kondisi rumah jadi seperti di gambar? Kenapa jadi seperti di gambar rumahnya? Nah, nanti kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian kenapa rumahnya jadi sampai seperti ini. Yang kelima, apa saja kewajiban yang harus kita laksanakan agar dapat tinggal dengan nyaman di rumah. Nah, supaya kita bisa tinggal dengan nyaman di rumah, apa kewajiban yang harus kita lakukan? Nah, supaya kita mendapatkan hak. Ya, silakan. Kalian coba diskusikan. Untuk lembar kedua, perintahnya amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Nah, coba ibu baca nomor 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Bersyukur itu masuk kewajiban atau hak kira-kira? Masuk kewajiban atau hak Ika bersyukur? Kewajiban. Ya, kewajiban. Kalau kewajiban nanti kalian masukkan di kolom kewajiban di rumah. Nah, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Sama yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah, mendapat rumah yang bersih dan rapi itu apakah masuk kolom kewajiban di rumah atau hak di rumah? Kalau misalnya kalian menjawab hak di rumah, masukkan dalam kolom hak di rumah. Ya, ibu beri waktu menjawab LKPD 1 dan 2. Sekitar 20 menit. Nah, silakan kerjakan berkelompok lah. Nah, kalian jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya, kerjakan lagi.
Nah, kayak ini tadi Ibu masukkan dulu sini tulisan ini. Nah, siapa yang mau menulis? Ya, kelompoknya. Ya, nomor 1 tadi kan kata Ibu masuk kewajiban masuk tulis. Nah, bisa. Siapa yang menulis? Andika. Misalnya nih, satu Desember karena memiliki tempat tinggal, tadi kan masuk kewajiban. Nah, siapa yang menulis? Nah, supaya mudah nih tadi nama apa? LKPD 1 ya, Ibu tampilkan lagi LKPD 1. Nah. Terserah mau yang mana dulu dikerjakan. Di buku paket juga ada. Nah, silahkan lihat. Ya, supaya semua anggota kelompoknya bekerja, boleh satu-satu menulis jawabannya di kolom kewajiban dan hak di rumah.
Sudah, Bu. Nah, ada yang sudah kelompok mitra sudah. Ayo yang lain. Sudahkah? Kelompok mitra sudah. Kelompok 3. Semuanya sudah? Sudah? Ya kalau sudah kita presentasi. LKPD yang pertama dulu kita presentasi. Yo, Ibu minta kelompok 1 dulu, maju kelompok 1, maju semuanya. Kami dari kelompok 1. Nama saya Ardiansyah. Andika. Naila Musta. Naila Akila. Hasil kerja kelompok kami, kewajiban di rumah. 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. 2. Bicara lembut dan sopan. 3. Membantu merapikan dan menata rumah. 4. Saling menolong dan memaafkan. Hak di rumah. 1. Mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. 2. Dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai. 3. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. 4. Mendapat tempat tinggal. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 dari Aula Putri, Ardi, Andika, Naila Huska, dan Naila Akila. Kewajiban yang termasuk kewajiban di rumah katanya yang pertama bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Betul tidak? Betul. Ya. Yang kedua bicara lembut dan sopan itu katanya masuk kewajiban. Nah kalau kelompok Amel masuk apa? Sama lah kewajiban. Sama. Ya masuk kewajiban sama. Habis itu lagi membantu merapikan dan menata rumah. Nah kata kelompok 1 masuk kewajiban. Saling menolong dan memaafkan. Sedangkan yang masuk hak mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah kalau ada kata mendapat berarti itu yang kita dapatkan. Ya betul itu masuk hak. Yang kedua, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Yang ketiga, diperlakukan dengan lembut dan sopan dan mendapat tempat tinggal. Ya, jadi kelompok 1, alhamdulillah betul jawabannya. Silakan apakah ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 1? Siapa yang mau bertanya dengan kelompok 1? Bagaimana supaya kita dihargai orang lain? Nah, kalau itu tadi katanya kita dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Nah, kelompok Amel bertanya bagaimana supaya kita dihargai orang lain. Ayo kelompok 1. Apa jawabannya? Lebih dahulu menghargai orang lain. Ya boleh lebih dahulu menghargai orang lain. Apa lagi kira-kira supaya dihargai orang lain? Bersikap ramah. Boleh bersikap ramah. Nah nih kelompok 2 yang nganggur, apalagi kira-kira supaya kita dihargai orang lain? Berbicara lemah lembut. Boleh berbicara lemah lembut. Apalagi kira-kira Haimin? Tidak berkalah.
Nah, kalau berkelahi, tidak berkelahi kata Haimin boleh. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya. Nah, silakan duduk. Ini tinggal jawabannya. Ya, kita presentasi lagi LKPD yang kedua. Kelompok Fitra maju tuh. Fitra semuanya maju. Nah, kalau yang kedua tadi nih tentang gambar rumah rusak. LKPD yang kedua lah. Perkenalkan kami kelompok 3. Nama saya Cahya Kamila. Nama saya Fitra. Nama saya Muhammad Junaidin. Nama saya Hatta. Nama saya Fitri Rahman. Ya, sudah perkenalan. Silahkan baca jawabannya. Jawaban kelompok kami 1. Bagaimana kondisi tempat tinggal yang terdapat pada gambar di atas? Terlihat rusak, berlubang dan penuh coretan. 2. Apa akibatnya ketika musim hujan? Air akan masuk ke dalam rumah yang berlubang. 3. Apa akibatnya bagi kesehatan? Suasana tidak sehat, bisa menimbulkan penyakit. 4. Apa yang menyebabkan kondisi rumah jadi seperti di gambar? Tidak dirawat. 5. Apa saja kewajiban yang harus kita laksanakan agar dapat tinggal dengan nyaman di rumah? Merawat, menjaga, membersihkan tempat tinggal. Ya, nah jadi kata kelompok Fitra, kelompok 3, bagaimana kondisi tempat tinggal yang terdapat pada gambar? Jawabannya terlihat rusak. Betul tidak rusak ini? Ya, berlubang dan penuh coretan. Ya, coretan di mana-mana. Lihat, dindingnya penuh coretan. Yang kedua, apa akibatnya ketika musim hujan tiba? Nah, kata kelompok 3, air akan masuk ke dalam rumah yang berlubang. Betul tidak? Ya, kalau berlubang-lubang rumahnya air akan masuk ketika hujan. Yang ketiga, apa akibatnya bagi kesehatan? Nah, kata kelompok 3, suasana tidak sehat, bisa menimbulkan penyakit. Ya, betul. 4. Apa yang menyebabkan kondisi rumah jadi seperti di gambar? Nah, kata kelompok 3, karena rumahnya tidak dirawat, makanya kondisinya seperti ini. Rumahnya tidak terawat. Yang kelima, apa saja kewajiban yang harus kita laksanakan agar dapat tinggal dengan nyaman di rumah? Nah, jawaban dari kelompok 3, yang pertama katanya merawat, menjaga, membersihkan tempat tinggal. Ya, bagus sekali jawaban kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus jawabannya. Jadi ada yang mau bertanya tentang presentasi kelompok 3 LKPD kedua? Ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 2 LGA tangan. Apa yang ingin ditanyakan, Jia? Contoh penyakit yang timbul bila rumah tidak dirawat. Nah, kata kelompok 2, contoh penyakit apa tadi yang timbul kalau rumahnya tidak dirawat? Apa ya kira-kira? Nah, contoh penyakitnya. Misalnya demam berdarah karena rumah kotor bisa menjadi sarang nyamuk.
kata kelompok 3 misalnya contoh penyakitnya demam berdarah, ya boleh. Kenapa jadi demam berdarah? Karena rumahnya kotor menjadi sarangnya nyamuk, ya betul sekali. Ada yang masih ditanyakan? Ya kalau tidak ada silakan duduk. Kelompok 3 tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya ini tinggal jawabannya. Yuk supaya lebih semangat. Siapa kita? Indonesia. Siapa pemimpin kita? Saya. SD 1 Surabaya Barat. Serius, aman, menyenangkan, edukatif, luar biasa. Ya semangat dari semuanya lah. Kita lanjut. Jadi dari hasil presentasi kelompok tadi kalian sudah paham apa itu kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Habis itu kewajiban dan hak harus seimbang. Kalau kita ingin mendapatkan hak, ingin mendapatkan rumah kita nyaman, tinggal di rumah yang nyaman, kewajiban kita misalnya apa? Rumah harus apa kalau supaya rumah kita nyaman? Bersih. Ya, rumah harus bersih. Supaya kalian mendapat rumah bersih, kalian harus rajin membersihkan rumah. Bolehlah kira-kira laki-laki yang membersihkan rumah? Boleh tidak? Nah, boleh. Ardi, Andika, Aimin, Asran, boleh membersihkan rumah laki-laki. Misalnya apa ya? Bersihkan rumah misalnya menyapu. Nah, selain menyapu, apalagi misalnya harus menyapu. Ya boleh menyapu dan jangan diberantakin. Misalnya kalian habis mainan bersama kawan. Nah, habis mainan ditinggalkan. Apalagi perempuan suka masak-masakan, main ladang-ladangan. Habis main tidak berantakan, tidak disimpuni ya kita. Nah, siapa yang mati beres-beres? Mama yang beres-beres. Nah, jadi kalau habis main coba dirapikan sendiri, nah, disimpuni sendiri. Itu namanya kalian melaksanakan kewajiban. Dan hak yang kalian dapatkan, kalian disayang nanti orang tua. Karena kalian melaksanakan kewajiban di rumah. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, Ibu mau kalian mengerjakan evaluasi. Ini kerjakannya sendiri-sendiri, jangan berkelompok, jangan mencontek. Silahkan soalnya dibaca dan dipahami apa yang ditanyakannya. Nah beginilah. Kalau mengerjakan evaluasi, jangan lupa menulis nama. Kalian masih ada yang lupa, 1-2 orang masih ada yang lupa menulis nama. Nama dulu, yang pertama ditulis. Nah, kuberi waktu 10 menit lah, soalnya mudah. Ini, nah kalau sama nih dengan yang di tampilan di depan soalnya.
Yang sudah boleh dikumpul. Nah, Amel sudah bisa dikumpul, Amel di muka. Yang sudah boleh dikumpul. Ya, semuanya sudah selesai evaluasi. Sekarang ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang kewajiban terhadap tempat tinggal. Artinya menjaga dan merawat tempat tinggal kita agar tidak mudah rusak, serta saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang tinggal di rumah kita atau di tempat tersebut. Terus hak terhadap tempat tinggal adalah sesuatu yang kita dapatkan atau rasakan setelah melaksanakan kewajiban kita terhadap tempat tinggal. Misalnya merasa nyaman karena rumah kita bersih, disayang orang tua, disayang keluarga karena kita menghormati orang yang tinggal di rumah kita. Yang ketiga, cara menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahannya sudah diketahui. Tahu bilangan cacah tadi kan? Caranya seperti apa? Memilih sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Kemudian kita kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang kita pilih. Itu tadi cara menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah yang hasilnya sudah kita ketahui. Ibu mau bertanya bagaimana perasaannya hari ini? Belajar dengan ibu, apakah senang, bosan, sedih, marah, apa? Senang, semangat semuanya? Nah,
Kalau semangat, ayo kita nyanyikan yel-yel profil pelajar Pancasila dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia, berkebenaran global. Ya, semangat semuanya. Sekarang karena semuanya sudah semangat belajarnya hari ini, Ibu mau beri kalian reward atau hadiah. Mau semuanya? Yang mau angkat tangan. Ya, kalau tidak angkat tangan tidak Ibu beri hadiah. Ya, semuanya mau. Ini Ibu ada hadiah jadi. Ini sini semuanya di sini mengaji kan? Mengaji. Nah, ada yang ikra, ada yang Quran, saudara. Ibu mau hadiah beri hadiah tunjuk mengaji. Nah, ini satu orang dapat 1. Tidak apa-apa, silakan dipilih. Nah, pilih, ambil. Gak usah banyak pilih. Nah, warna putih. Pilih, ambil. Nah, ini sisanya. Mana Kak? Ya, berlah. Nah, kalau semuanya semangat terus nanti Ibu beri hadiah lagi. Jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 tentang hak dan kewajiban di sekolah. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita dapatkan? Nah, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Silakan kalian rapikan bukunya. Nah, masukkan atau letakkan di lemari bukunya. Kalian silakan istirahat lah. Ya, silakan istirahat, masukkan bukunya dalam lemari.